Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kawan-kawan akan menjelaskan apa itu VR dan AR. Saya Muhammad Rizky Alifari akan menjelaskan VR dan AR. Virtual reality atau disingkat VR adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dunia nyata meskipun simulasi yang ada di depannya adalah dunia maya. Teknologi ini digunakan oleh pramu obat, arsitek, pekerja medis, bahkan gamer yang menyukai sensasi bermain game yang nyata. Bahkan saat ini sudah banyak bermunculan game yang dibuat khusus untuk virtual reality tersebut. Adapun AR atau augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Berbeda dengan VR atau virtual reality tadi, AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan virtual. AR muncul di tampilan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, dan grafik ke dalamnya. Jadi, AR adalah penampakan lingkungan fisik dunia nyata dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. Selanjutnya, saya Nazif Aska akan menjelaskan tentang jenis-jenis piranti VR dan AR. Yang pertama ada jenis-jenis piranti AR. 1. Kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan informasi kolaborasi pengguna dan mengirimkannya untuk diproses kamera pada gadget memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan dengan data tersebut akan mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan model 3D. Yang kedua ada proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor yang lebih kecil dari biasa yang ada pada headset AR, yang mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputasi ke permukaan untuk dilihat. Yang ketiga ada refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu manusia melihat gambar virtual. Beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk, dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda untuk memantulkan cahaya ke kamera dan mata pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis piranti VR. Yang ke-1 ada glove. Glove adalah peranti masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Yang kedua ada headset. Headset adalah peranti yang berfungsi untuk memonitor gerakan kepala. Selain itu, peranti inilah yang memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai, sehingga seolah-olah pemakai melihat dunia nyata. Yang ketiga ada walker. Walker adalah peralatan yang dimaksudkan untuk memantau gerak kaki. Peralatan ini dapat digunakan untuk mengatur kaki pemakai agar merasakan beban seperti melangkah dalam dunia nyata. Selanjutnya saya Lukman Burhan akan menjelaskan apa itu manfaat dari VR dan AR. Yang pertama ialah mempercepat pekerjaan, yaitu jika menggunakan sistem konvensional, tentu banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mencapai target pekerjaan yang memuaskan. Kemudian ada mengontrol kualitas pekerjaan, yang artinya untuk karyawan, khususnya karyawan baru. Tentu sering bertanya-tanya pada diri sendiri apakah pekerjaan yang ia lakukan sudah benar atau belum. Yang ketiga, mengakses data secara langsung. Ketika seorang karyawan di perusahaan manufaktur ditugaskan untuk bekerja di lapangan, ia akan membutuhkan bantuan jika mengalami suatu masalah. Kemudian yang keempat, meminimalisir kesalahan. Kesalahan tentu sering terjadi di sebuah perusahaan manufaktur, entah itu human error atau machine error. Yang kelima, mengurangi waktu pemeliharaan suatu mesin. Setiap mesin pasti memiliki jangka waktu atau usia dalam tingkat ketahanan. Ada yang tahan lama, ada pun yang sebentar. Yang keenam, mempermudah perakitan. Mungkin dulu tidak pernah terbayang merakit sebuah benda di pabrik sama halnya dengan bermain video game. Augmented reality manufaktur sudah digunakan oleh perusahaan motor. Yang ketujuh, melatih karyawan. Salah satu keuntungan dari AR manufaktur yang dampaknya paling besar adalah pada saat melatih karyawan, ketika perusahaan baru memperkerjakan seseorang, tentu orang tersebut harus mengikuti rangkaian pelatihan agar ia dapat bekerja dengan baik di perusahaan tersebut. Selanjutnya saya Muhammad Fadlan akan menjelaskan cara kerja, produk, dan implementasinya. User melihat suatu objek pada dunia virtual yang dalam kenyataannya adalah benda-benda dinamis. Melalui perangkat headphone atau speaker, pengguna akan mendengar suara realistis melalui piranti VR.
Semua gerakan user dipantau oleh sistem dan sistem memberikan reaksi, sehingga pengguna seolah berada pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya, implementasi produk. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, contohnya dalam bidang militer, VR memegang peranan penting dalam pelatihan tempur. Hal ini memungkinkan para tentara terlatih di bawah lingkungan yang terkendali dan menghadapi berbagai jenis situasi, medan, dan pertempuran. Lalu ada dalam bidang arsitektur. Arsitek dapat menggunakan virtual reality untuk membantu menstimulasikan struktur dan desain. Lalu ada dalam bidang desain perkotaan. Virtual reality dalam desain perkotaan sangat membantu dalam mengambil keputusan desain tata kota. Lalu ada dalam bidang video games. Virtual reality selalu terkait dengan dunia hiburan. Dimulai pada awal tahun 1990-an Nintendo dengan Virtual Boy. Lalu ada dalam bidang arkeologi. Virtual reality memungkinkan tempat-tempat bersejarah untuk diciptakan secara akurat dalam realitas maya, sehingga semua orang dapat berkunjung secara virtual. Yang terakhir dalam bidang medis. Salah satu contohnya, VR bisa digunakan sebagai pengambil keputusan untuk operasi. Dokter biasanya menggunakan untuk melihat organ pasien, untuk kemudian dilakukan perencanaan lebih jauh. Selanjutnya saya Gani Atirmizi akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan AR dan VR. Kelebihannya, AR dan VR dapat mensimulasikan apapun dengan objek 3D, sehingga pengguna diberikan efek yang besar di mana objek terlihat sangat nyata. Yang kedua, penggunaan AR dan VR dalam dunia game seperti Samsung Gear VR, PlayStation VR, dan Octagon VR. Kelebihan lainnya dapat digunakan dalam latihan militer, latihan medis, fashion, dan lain sebagainya. Adapun kekurangan AR dan VR, yang pertama ada pada gangguan kesehatan mata, yang kedua kecanduan dunia maya, yang ketiga gangguan pendengaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.